Halo, perkenalkan, saya Hendrikus Dika Kriswantara, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung, akan menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kita mulai dari definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Kita mulai dari titik penting sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama yaitu didirikannya organisasi Budi Utomo oleh para mahasiswa pemuda-pemuda yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 yang sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanpa mereka sadari, berdirinya Budi Utomo tersebut menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908, diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama. Selanjutnya, Kongres Pemuda kedua diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang menghasilkan 3 klausul yang menjadi dasar Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Tanggal 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian menjadi PPKI yang terbentuk pada 7 Agustus 1945. Kemudian ada 4 konsensus dasar. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofi, suatu fundament, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh BPUPKI. Selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap satu. Sebab meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. NKRI. Selanjutnya, keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan NKRI itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, meliputi
Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, jati diri dan identitas diri NKRI. Yang pertama ada bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih itu berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Yang kedua, bahasa Indonesia. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Yang ketiga ada lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia itu berbentuk bentuk burung Garuda, Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Dan yang terakhir itu lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya yang digubah oleh W.S. Supratman. Selanjutnya kita masuk ke bela negara. Kita masuk ke dalam definisi bela negara, yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorang maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ancaman yang dimaksud dengan pada era reformasi ini diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi baik alamiah atau hasil suatu rekayasa, berbentuk fisik atau non-fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung, diperkirakan atau diduga, atau yang sudah nyata dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Selanjutnya ada kewaspadaan dini. Kemampuan kewaspadaan dini ini dikembangkan untuk mendukung sinergis penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan militer secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, kewaspadaan dini adalah serangkaian tindakan atau upaya untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dengan gangguan, dengan meningkatkan pendeteksi dan pencegahan diri. Dan yang terakhir ada nilai bela negara. Ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7 ayat 3. Ada 5 nilai dasar bela negara meliputi: yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih.